Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Abbas Sansuri dengan NIM 5243230015. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembangkit sinyal. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah signal processing. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, yaitu pembangkit sinyal, ada beberapa sinyal yang akan kita bangkitkan. Salah satunya yaitu sinyal sinusoidal, lalu sinyal gelombang kotak, lalu sinyal jamak atau FM. Kemudian yang terakhir adalah sinyal jamak dari sinyal-sinyal sinusoidal. Nah, agar video ini tidak terlalu panjang, saya di sini langsung membuat codingannya. Jadi saya tidak perlu mengetik ulang, tapi saya langsung membuat codingannya sebelum video ini mulai. Nanti teman-teman bisa untuk meniru codingan yang telah saya buat ini ya. Ada beberapa nih. Ini dimaksudkan bukan bukan apa, ini karena biar cepat saja videonya. Nah, jadi ada pada percobaan kita yang pertama ini itu sinyal sinusoidal. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, apa itu sinyal sinusoidal. Itu yang ada bukit dan lembahnya. Ya, pelajaran basic, pelajaran-pelajaran kelas SMA dulu. Nah, jadi pada sinusoidal ini ada beberapa variabel yang dapat kita ubah, yaitu yang pertama ada frekuensi, lalu ada amplitudo, kemudian ada theta. Langsung saja, pada percobaan ini kita pertama frekuensinya 12, kemudian amplitudonya 1, dan tetanya untuk mula-mula kita buat 0 saja ya. Kita buat 0 saja. Nah, sebelum kita masuk, saya akan jelaskan apa itu frekuensi. Basic saja, frekuensi itu adalah pengulangan satu siklus. Satu siklus itu apa maksudnya? Satu siklus itu satu bukit dan satu lembah. Itu satu siklus. Nah, jadi frekuensi itu pengulangan beberapa siklus dalam waktu satu detik. Jadi, di sini saya buat frekuensinya 12. Jadi, dalam satu detik, ada 12 kali pengulangan atau 12 kali siklus. Oke. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo itu besaran simpang dari titik kesetimbangan. Artinya titik puncaknya. Nah, saya tetapkan amplitudonya itu 1. Berarti titik puncaknya bakal menjadi 1. Nanti akan teman-teman lihat. Kemudian terakhir theta. Apa itu theta? Theta itu sendiri merupakan pergeseran dari gelombang. Dia maju atau mundur. Dia maju atau mundur. Nanti akan kita langsung demonstrasikan. Baik, itu saja kita mulai dengan frekuensi 12, amplitudo 1, dan theta 0. Kita mulai. Nah, dapat terlihat teman-teman di sini. Ini gelombang sinusoidal dengan 12 frekuensi. Dan amplitudo 1. Saya terlihat amplitudo 1. Di sini ada 12 frekuensinya. Kemudian apa? Karena theta 0, maka dia dimulai dari sini. Dari 0. Terus berulang. Nah, kemudian kita ubah frekuensinya ya. Kita ubah frekuensinya menjadi, kita buat berapa ya? 9 lah, 9. Lalu ini kita buat menjadi, teman-teman mau berapa? Oh, saya mau 0,5 saja. 0,5. Kita lihat. Sepertinya laptop saya nge-lag. Nah, begini. Di sini amplitudonya 0,5. Dan di sini ada sebanyak 9 kali pengulangan. 9 siklus. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 siklus. Karena tetanya tetap 0, jadi dia tetap dimulai dari titik 0-nya. Kemudian bagaimana jika kita buat di sini
frekuensinya 6, dan amplitudonya 1,5, 1,5, tetanya tetap 0. Nanti theta bagian terakhir kita ubah agar teman-teman bisa lihat perbandingannya. Jika getaran, nah bisa terlihat di sini frekuensinya semakin renggang ya, semakin renggang di sini, dan amplitudenya ini berubah semakin tinggi dari tadi 0,5, 1 menjadi 1,5 tinggi ini. Nah, kemudian dengan ini kita buat ini sebagai patokan. Bagaimana pengaruh theta tadi sih? Nah, mari kita coba apa sih pengaruh theta. Kita akan ubah menjadi pi per 8. Perlu kita ingat teman-teman, pi dengan pi itu berbeda. Jika pi ini sudut, yaitu sebesar 180 derajat, maka pi itu 22/7 atau 3,14. Jadi di sini 3,14 per 8. Mari kita run apa perbedaannya. Sepertinya harus dihapus dulu teman-teman. Ingat dulu teman-teman, begini bentukannya. Ini dimulai dari, nah ini sudah bergeser. Bentar ya. Nah, mari kita run. Maaf teman-teman, tadi sudah bergeser. Kita ulang dulu dari 0 tadi ya. Kita buat 0. Nah, dari 0, ingat dari sini ya, mulai dari di sini dia mulai dibangkitkan. Kemudian jika kita ubah menjadi pi per 8, nah dia dimulai dari di atas 0,5. Jadi semakin bergeser ke kiri, semakin maju dia gelombangnya. Bagaimana jika ini kita ubah menjadi pi per 4? Nah, dia semakin maju lagi. Jadi semakin maju lagi dia. Kemudian bagaimana jika kita ubah menjadi pi per 2? Nah, dia ada di puncak sini. Yang tadi awalnya dari sini, naik ke sini, naik ke sini, kemudian ke puncak. Oke. Jadi sudah terlihat perbedaan teman-teman. Itulah pengaruh dari theta. Oke, lanjut. Kita ke percobaan kedua, yaitu sinyal gelombang kotak. Sama seperti tadi sebenarnya, tidak ada bedanya di sini. Hanya saja membedakan itu bentuknya. Mari kita lihat bentuknya bagaimana. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadi bergelombang gini, nah ini berbentuk kotak. Lalu tetap ada bukit sama lembahnya, Pak. Nah, ini kan istimbangnya. Cuma dia berbentuk kotak saja. Kemudian bagaimana jika ada yang kita ubah variabelnya? Hapus ini. Frekuensinya coba kita ganti menjadi 6. Kemudian amplitudonya kita ubah menjadi 2 misalnya. 2. Lihat. Nah, sudah teman-teman, amplitudo menjadi 2 dan frekuensinya itu menjadi lebih rapat atau gelombangnya menjadi lebih rapat. Nah, kemudian bagaimana jika kita ubah ini menjadi 12 dan ini kita ubah menjadi 0,5. Nah, teman-teman, dia menjadi lebih pendek, tidak tinggi seperti tadi, hanya 0,5, tapi dia menjadi lebih rapat gelombangnya. Nah, itu dia. Lalu
bagaimana jika theta kita ubah menjadi pi per 8. Nah, bisa lihat teman-teman, yang tadi awal dari sini, dia maju ke sininya. Oke, sama seperti tadi, jadi bisa langsung kita buat keempat. Ya, dia semakin maju. Kemudian bagaimana jika pi per 2? Dia hampir mendekati habis dari sini tadi kan? Hampir habis dia. Oke, kemudian di percobaan ketiga, nah di sini ada yang berbeda teman-teman. Ini sinyal jamak, jadi itu dia bentuknya uh, gelombang sinusoidal, tapi dia lebih seperti sinyal, ya, seperti sinyal. Dan di sini ada FM atau frequency modulation. Ini ada frequency carrier dan di sini ada M atau modulation. Jadi di sini hanya dua yang bisa kita ubah atau hanya dua variabel yang bakal kita ubah kali ini, yaitu FC atau frequency carrier dan M modulation. Jadi teman-teman, mari kita lihat pertama bentuknya bagaimana. Ini kita standarkan. Bagaimana bentuknya? Nah, begini bentuknya. Terlihat di sini ada yang rapat, ini kan ada rapat, ada yang renggang. Rapat, renggang. Rapat, renggang. Nah, nanti kita bahas kenapa dia bisa demikian. Kemudian kita ubah menjadi 10. Nah, jika kita ubah menjadi 10, yaitu berarti FM sama dengan FC, maka di sini terdapat kejanggalan. Nah, di sini terdapat kejanggalan, yaitu amplitudo tidak sama, kan? Amplitudo tidak sama dan ini bisa dibilang lumayan renggang lah, lumayan renggang. Terus bagaimana jika M-nya kita ganti menjadi 1? Nah, dia menjadi semakin renggang lagi teman-teman. Ini menjadi semakin renggang lagi. Bagaimana jika 0,5? Nah, dia sudah seperti gelombang normal. Nanti kita bahas kenapa demikian. Oke, kita hapus dulu ya. Oke. Kita kembalikan dia menjadi 2. Kemudian kita ganti ini menjadi langsung saja 20. Kita lihat di sini ada yang rapat, ada yang renggang, jauh kan? Rapat, renggang lagi, rapat, renggang lagi. Oke, kemudian kita ubah dia menjadi 40. Nah, rapat, renggang lagi, rapat, renggang lagi. Kemudian kita ubah menjadi 60. Masih terlihat ya, rapat, renggang. Nah, kenapa bisa terjadi rapat, renggang tadi? Nah, ini ya. Ada yang rapat, ada yang renggang, ada yang rapat, ada yang renggang. Kenapa bisa terjadi, teman-teman? Itu bisa terjadi karena itu dipengaruhi oleh si modulation. Nah, bagaimana itu bisa mempengaruhinya? Jadi si modulation itu adalah sinyal informasi. Jadi dia menentukan seberapa kuat sinyal informasi ini akan mempengaruhi si FM dan juga si FC. Dia akan mempengaruhi. Jadi semakin besar modulationnya atau sinyal informasinya, saya ulangi, jika semakin besar modulation atau sinyal informasinya, maka akan semakin besar pula dia mempengaruhi si FC dan juga FM.
Jadi pada modulation atau sinyal informasi tersebut, jika dia, kita play dulu ya, kita ubah menjadi 40. Jika dia di atas dari titik keseimbangan atau tinggi, misalnya ini kan, ini titik keseimbangan, jika dia di atas ini, sinyalnya, gini, maka dia menjadi rapat, si FM-nya. Jika dia di bawah, atau pada siklus negatif, dia menjadi renggang. Nah, karena pengaruh si modulation ini besar, jadi dia sangat kontras antara rapat dan juga renggangnya. Oke, untuk membuktikannya, mari kita ubah ini menjadi 0,5 agar dia kecil. Nah, dapat terlihat teman-teman, di sini karena pengaruh si sinyal informasi tadi itu kecil, dia tidak nampak rapat renggangnya. Memang masih terlihat sedikit, tapi dia sudah jauh berkurang. Lebih normal, lebih nampak normal dia di sini kan. Kemudian bagaimana jika kita tingkatkan menjadi 1? Nah, dia sudah mulai tampak. Bagaimana jika 2 tadi? Nah, ini yang 2 tadi. Lebih nampak kan? Ini yang 0,5, ini yang 1. Jadi, M atau sinyal informasi tadi itu akan mempengaruhi gelombang dari FM atau frekuensi modulation tadi. Begitu teman-teman. Jadi begitulah pengaruh variabel-variabel yang tadi ada di sini. Lanjut ke percobaan terakhir, atau percobaannya adalah sinyal jamak dari sinyal-sinyal sinusoidal. Maksudnya apa? Mari kita lihat dulu bagaimana bentuk sinyalnya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai deret Fourier. Nah, begini. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, dan juga gelombang sinusoidal yang di atas ini, dia juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, karena frekuensi 4 kan, jadi 4 tadi di situ. Karena frekuensi tadi 4, jadi kita hapus dulu ya. Karena frekuensinya tadi 4, jadi ada 4 di sini. Itu tidak perlu kita ubah. Nah, yang perlu kita ubah pada percobaan kali ini, itu ada di bagian sini. Bagian ini, gelombang sinusoidal ini. Ini bisa ditingkatkan. Dari 4, saya ingin meningkatkannya menjadi 20. Bagaimana caranya? Bisa terlihat teman-teman, di sini ada Y1, Y2, Y3, Y4. Di sini ada rumus penetapannya, Y per 1 Pi, ini 1, jadi tidak perlu ditulis di sini ya. 1 Pi dikali sin dalam kurung 2 kali Pi FT. Nah, kemudian Y2 itu ditambah 2 atau kelipatan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 9, 11, dan seterusnya. Kemudian ini kan 3 kali Pi. Di sini juga 3 kali F. Di sini ditambah 2 atau kelipatan selanjutnya yaitu 5. 5 kali Pi, ini 5 kali F. 7 kali Pi, 7 kali F. Selanjutnya ada lagi kan 9 kali Pi, 9 kali F. Dibuat sama rumusnya. Hingga dia menjadi angka ini 39 atau Y-nya itu sebanyak 20. Karena itu akan memakan waktu lama, jadi sebelumnya tadi saya sudah mengetik luar codingannya, dia mencapai Y sama dengan 20. Sebentar, akan kita tambah dulu aja lah ya. Kita tambah ke baru. Nah, sini sudah saya buat Y1 sampai Y20 atau di sini 39. Ini kalau kita kerjakan langsung di video ini terlalu lama, jadi saya tinggal salinnya tadi di sini. Sudah saya
ketik sebelumnya. Kemudian kita tambahkan Y sama dengan Y1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah Y20. Bagaimana isinya? Mari kita lihat. Yuk kita save dulu. Y20. Sepertinya error lagi teman-teman. Kita hapus saja ini ya. Kemudian kita run di sini. Nah, kita lihat teman-teman. Ini gelombang sinusoidalnya ada sebanyak 20 di sini. 20. Di sini ada 20 juga, 20 juga, 20, 20, 20, 20. Karena frekuensinya tadi masih 4, jadi di sini masih ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian, apa sebenarnya fungsi dari kita menambahkan jumlah gelombang sinusoidal ini? Apa sebenarnya fungsinya? Nah, fungsinya itu teman-teman, semakin banyak gelombang sinusoidalnya, maka bisa terlihat dia menjadi semakin rata. Nah, semakin banyak gelombang sinusoidalnya, dia semakin menjadi kotak. Jika kita tambahkan misalnya menjadi Y sampainya 50, ini menjadi semakin kotak lagi teman-teman. Dia menjadi kotak sempurna. Nah, apa fungsinya? Itu fungsinya jika kita pada audio, itu suara menjadi lebih jernih. Tetapi kita memang membutuhkan speaker yang lebih bagus. Nah, jika pada gambar, dia itu gambarnya akan menjadi semakin tajam. Tapi harus diimbangi dengan prosesor yang mumpuni, yang lebih cepat. Jadi semakin banyak gelombang sinusoidal ini dan semakin sempurna kotak ini, dia akan lebih baik untuk mengirimkan sinyal berupa audio maupun gambar. Begitu teman-teman. Jadi bisa kalian lihat sendirinya, kalian pause saja terus kalian salin untuk ininya, codingannya. Jadi saya rasa demikian video dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon dikoreksi di kolom komen dan saya juga minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.